Real Madrid mengumumkan skuad untuk Liga Champions. Dengan Liga Champions UEFA tahun 2024 sampai tahun 2025 yang akan dimulai akhir bulan ini dan jendela transfer telah ditutup, Real Madrid telah menyelesaikan skuad mereka untuk fase Liga kompetisi tersebut. Real Madrid akan memainkan 8 pertandingan melawan 8 lawan yang berbeda dengan 4 kandang dan 4 tandang sebagai bagian dari format baru di babak pertama. Setelah mengetahui 8 lawan mereka untuk fase pertama, Real Madrid kini telah menyelesaikan daftar skuad mereka yang kini tersedia di situs web resmi UEFA. 2 pemain baru di bursa transfer musim panas, Kylian Mbappe dan Endrick, telah terdaftar sebagai bagian dari daftar A, bersama dengan seluruh skuad senior. Jesus Alejo, yang kembali dari masa peminjaman musim panas ini, juga masuk dalam daftar tersebut. Kiper berusia 19 tahun Sergio Mestre juga terdaftar sebagai bagian dari daftar A, karena ia tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan di daftar B, karena baru bergabung dengan klub tersebut musim panas lalu. Seorang pemain dapat didaftarkan pada daftar B jika ia lahir pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun 2003 dan telah memenuhi syarat untuk bermain untuk klub yang bersangkutan selama 2 tahun tanpa henti sejak ulang tahunnya yang ke-15 pada saat ia terdaftar di UEFA atau selama total 3 tahun berturut-turut dengan maksimal 1 periode pinjaman ke klub dari asosiasi yang sama untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, Real Madrid memiliki sebanyak 8 pemain pada daftar B, yang terdiri dari pemain muda yang merupakan lulusan akademi. Nama-nama ini termasuk kiper Fran González, dan bek Raúl Asensio, Jacobo Ramon, Youssef Enriquez Lekedim. Sementara itu, gelandang Manuel Angel, Antonio Moreno, dan Chema Andrés juga telah didaftarkan, bersama dengan penyerang Gonzalo Garcia. "30 nama masuk daftar nominasi Ballon d'Or 2024, duo Real Madrid jadi favorit." Dua Real Madrid Vinicius Junior dan Jude Bellingham menjadi favorit dari 30 nama yang masuk dalam daftar nominasi Ballon d'Or 2024. Keduanya berpotensi menjadi pemain kelima yang memenangkan Ballon d'Or dalam 15 tahun terakhir yang didominasi oleh Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Daftar nama nominasi ini dikeluarkan oleh France Football beserta kategori feminin atau pemain terbaik wanita, pemain terbaik di bawah 21 tahun, pelatih terbaik, dan Lev Yashin Award sebagai kiper terbaik pada Kamis dini hari WIB tanggal 5 September tahun 2024. Vinicius dan Bellingham memenangkan La Liga dan Liga Champions dengan Real Madrid, masing-masing mencetak 24 dan 23 gol musim lalu. Erling Haaland dari Manchester City, Phil Foden dari Manchester City, Nico Williams dari Athletic Bilbao dan Lamine Yamal dari Barcelona juga masuk dalam daftar kandidat pemenang. 4. Begitu juga nama Cristiano Ronaldo, yang kembali absen dalam nominasi Ballon d'Or seperti tahun lalu. Meski begitu, Messi dan Ronaldo masih menjadi dua pemain yang memenangkan Ballon d'Or terbanyak. Messi sendiri telah 8 kali meraih penghargaan itu, dengan Ronaldo mengoleksi 5 bola emas. Lionel Messi adalah peraih Ballon d'Or putra tahun lalu, yang membuatnya meraih penghargaan tersebut untuk kali ke-8 sekaligus membuatnya menjadi pemain dengan bola emas terbanyak sepanjang sejarah. Seperti dilansir dari Antara, Real Madrid menjadi klub dengan jumlah pemain terbanyak yang masuk daftar nominasi pemenang Ballon d'Or dengan 6 pemain, diikuti Manchester City dan Arsenal yang sama-sama menyumbangkan 4 pemain. Real Madrid siapkan langkah spektakuler, Rodri jadi target utama transfer musim depan. Real Madrid telah menetapkan Rodri sebagai target transfer utama mereka untuk bursa musim panas 2025, usai sang pemain ragu-ragu untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan Manchester City. Los Blancos melakukan 2 pembelian besar dalam skuadnya menjelang musim tahun 2024 sampai tahun 2025, dengan mendatangkan Kylian Mbappe dengan status bebas transfer dari Paris Saint-Germain dan Endrick. Real Madrid menolak keinginan untuk melakukan pembenahan lebih lanjut pada musim panas ini, meskipun banyak dikaitkan dengan pemain Bayern Munchen, Alphonso Davies, yang memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya di Allianz Arena. AS melaporkan bahwa meski Real Madrid yakin dapat mendatangkan Davies secara gratis pada 2025, rekrutan besar yang diharapkan klub adalah Rodri dari Man City. Presiden klub Florentino Perez, kepala pemandu bakat Juni Calafat dan manajer Carlo Ancelotti semuanya sejalan dalam upaya mengejar Rodri, yang sedang mencari pengganti Toni Kroos. Los Blancos menyadari bahwa Rodri dan Kroos memang sedikit berbeda, namun pada akhirnya mereka mengakui bahwa mereka tidak akan menemukan pengganti yang sepadan dengan pemain Jerman tersebut di dunia sepak bola, sehingga memaksa mereka untuk melihat berbagai macam pilihan.
Rodri masih terikat kontrak di Man City hingga 2027, dan meskipun agennya telah dihubungi untuk mencoba memperpanjang kesepakatan ini, sayangnya belum ada kesepakatan yang tercapai. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas. Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang. Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak,
ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.